Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Effendi atau Rian PHRS. Jadi nama YouTube saya itu Rian PHRS. Oke, teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya masih ingin membahas tentang kejahatan yang luar biasa, yaitu pembegalan nasab Ba'alawi yang dilakukan oleh Imaduddin dan kawan-kawan. Nah, dalam kesempatan video kali ini, saya ingin menampilkan satu video, yaitu salah satu ustadz ternama di Indonesia, ustadz yang mungkin seluruh Indonesia tahu beliau siapa. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah beliau Al-Ustadz Abdul Somad. Nah, dalam satu cuplikan ceramahnya yang nanti saya akan sajikan, beliau itu mengungkap nasab Ba'alawi, yang mana beliau menceritakan bahwa di Al-Azhar Mesir, Al-Azhar itu siapa di dunia Islam, dalam pendidikan Islam yang tidak tahu Al-Azhar, yaitu satu universitas tertua, salah satu universitas tertua di dunia yang ada di Mesir. Al-Azhar itu para syekh-syekh di Al-Azhar itu semuanya mengakui nasab Ba'alawi. Dan juga menurut Ustadz Abdul Somad, dalam sebuah karya beliau itu membahas tentang Ki Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau mengatakan bahwa Ki Haji Hasyim Asy'ari pun mengakui dan memuliakan nasab Ba'alawi. Bahkan beberapa guru Ki Haji Hasyim Asy'ari, yaitu para habaib. Jadi mereka dari kalangan habaib, dan luar biasanya orang-orang yang mengaku pengikut Ki Haji Hasyim Asy'ari, orang-orang yang mengaku nasab keilmuannya nyambung ke Ki Haji Hasyim Asy'ari, itu justru mereka menolak nasab Ba'alawi. Artinya ilmu mereka, kalau memang benar ya mereka memang sanad keilmuannya nyambung ke Ki Haji Hasyim Asy'ari, ilmu mereka artinya batal. Kenapa? Karena sanad ilmu Ki Haji Hasyim Asy'ari itu nyambung ke Ba'alawi. Jadi tidak bisa tidak. Sehingga kalau memang mereka waras, ya mereka tidak akan berani memutuskan nasab Ba'alawi. Tapi ya memang kita semua tahu mereka ya begitulah. Oke, kita lihat sama-sama cuplikan atau potongan video dari Al-Ustadz Abdul Somad berikut ini. Di Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar, universitas tertua di dunia, mereka memuliakan Sadah Ba'alawi. Mereka memuliakan para ulama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Somad itu memuliakan habaib? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan. Cari ceramahnya di YouTube. Syekh Usamah Al-Azhari bercerita bahwa Al-Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Terus alasan yang lain, saya S3 di Sudan. Di mana? Sudan. Ustadz nulis tentang apa? Saya menulis tentang Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasris sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam menyebarkan sunnah di Indonesia. Kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlul sunnah. Maka ketika saya menulis biografi Hadratus Syekh, ulama-ulama gurunya dibagi dua.
Ulama yang tinggi adalah para sadah, dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari berguru kepada para Al-Ba'alawi. Terus apa lagi Ustadz? Saya datang dari Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Kami dulu tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja kami yang terakhir namanya Sultan Syarif Qasim. Kenapa disebut Syarif? Karena dia adalah Ba'alawi, keturunan dari Banahsan. Ada dari Rabithah Alawiyah, di kuburan di makamnya tertulis bahwa Sayyid Syarif Utsman Shahabuddin adalah keturunan Banahsan Al-Ba'alawi, dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Kami tidak hanya sekedar memuliakan habaib, tapi sultan kami punya anak gadis namanya Tengku Embung, dinikahkan dengan Habib. Lalu raja-raja kami bergelar Syarif. Makanya di sana di Pekanbaru ada 3. Yang pertama, Jalan Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim. Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi. Tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'alawi. Ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'alawi. Maka saya malu kalau tidak memuliakan mereka, karena guru-guru saya memuliakan mereka. Guru-guru kami membaca Ratib Al-Attas, membaca Ratib Al-Haddad, dan semuanya itu adalah Al-Ba'alawi, Al-Faqihil Muqaddam. Mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dengan cucu-cucunya saja kita duduk merasa bahagia, apalagi dengan kakek mereka nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Nah, bagaimana? Sudah kita lihat video Ustadz Abdul Somad yang luar biasa. Bukankah kita semua tahu kealiman beliau, kecerdasan beliau? Jadi, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa kita umat muslim, khususnya di Indonesia, karena memang di luar negeri dia nggak akan pengaruh isu-isu seperti ini. Khususnya di Indonesia, jangan sampai terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran sesat begal nasab. Oh ya kawan-kawan, jadi kali ini saya memakai Dirgahayu Republik Indonesia. Jadi kita senang, kita bangga, kita bahagia bahwa di bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita, Agustus. Ini dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia. Nah ingat, kemerdekaan Indonesia juga andil di dalamnya para habaib. Kita lihat sejarah kemerdekaan Indonesia. Berapa banyak para habaib yang ikut andil dalam memerdekakan Indonesia. Sehingga janganlah kita menjadi orang jahat yang dengan kebodohan kita, kejahilan kita, lalu kita memfitnah para habaib. Kalau kita ada yang tidak cocok dengan oknum-oknum habaib, ya terserah, itu hak-hak kalian. Tapi jangan sampai karena ketidakcocokan kita menjadikan kita menjadi pemfitnah para habaib. Ingat, kelak kita akan meminta syafaatnya Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita mendapatkan syafaat beliau kalau di dunia ini kita memfitnah cucu-cucu beliau? Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.